Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi belajar bareng. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi dan pengelolaan usaha. Tema 2, subtema 2. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah murid dapat menjelaskan macam-macam kegiatan ekonomi. Murid dapat menjelaskan jenis-jenis usaha di Indonesia. Pengelolaan usaha dibagi menjadi dua, yaitu usaha dikelola sendiri dan usaha dikelola secara berkelompok. Apakah anak-anak sudah bisa membedakan keduanya? Mari kita bahas satu persatu. Usaha dikelola sendiri. Usaha dikelola sendiri disebut juga usaha perseorangan. Artinya, seorang pemilik usaha mengelola langsung usahanya sendiri dengan tanpa melibatkan pemodal lainnya. Usaha yang dikelola sendiri atau usaha perseorangan memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya yaitu keuntungan dapat dinikmati sendiri, kebebasan dalam pengembangan usaha, dan tidak tergantung kepada orang lain dalam pengaturan usaha. Selain itu, usaha perseorangan memiliki kelemahan, yaitu pengembangan usaha terbatas pada modal, kekurangan tenaga kerja, resiko kerugian yang harus ditanggung sendiri. Usaha kelompok. Usaha kelompok ada beberapa contohnya, seperti yayasan, firma, persekutuan komoditer, perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Mari kita bahas satu persatu. Yayasan merupakan badan usaha yang merupakan badan usaha perhimpunan. Yayasan bersifat sosial dan bergerak di bidang kemasyarakatan. Contohnya, yayasan pendidikan, keagamaan, yatim piatu, dan lain-lain. Firma ini merupakan usaha ekonomi yang terdiri dari sedikitnya 2 sekutu aktif. Setiap anggota memiliki hak dan masalah yang ada di dalam firma tersebut, dan biasanya mereka adalah orang yang saling mengenal. Pendirian sebuah firma ditandai dengan suatu perjanjian atau akta yang dibuat dan bersifat mengikat serta memiliki tanggung jawab yang sama. Persekutuan komoditer. Ini adalah CV yang didirikan setidaknya oleh 2 orang yang aktif dalam menyetorkan modal mereka. Ada 2 jenis sekutu di dalam CV, yaitu aktif dan pasif. Masing-masing mempercayakan modal kepada orang yang menjalankan perusahaannya. Perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT. PT dapat dibentuk oleh 2 orang atau lebih. Ini merupakan badan usaha yang menggunakan saham sebagai modal. Saham adalah bukti adanya penyetoran modal dan status kepemilikan. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang sengaja dibangun agar bisa memakmurkan dan membantu para anggotanya. Ini biasanya badan usaha yang menggunakan asas kekeluargaan. Ciri-ciri koperasi yang pertama,
merupakan organisasi ekonomi, berasaskan kekeluargaan, berwatak sosial, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau anggota. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan usaha milik negara seperti jenis-jenis badan usaha adalah badan usaha yang modalnya terdiri dari pendanaan negara. Ini dapat berupa persero maupun perum. Apa itu persero dan perum? Perusahaan umum atau biasa disebut perum. Modal perusahaan umum seluruhnya dari pemerintah. Contohnya, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Sedangkan perusahaan perseroan atau persero, modal perusahaan persero berasal dari saham-saham yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah bertindak sebagai pemegang saham. Contohnya PT Telkom, PT Pos Indonesia, dan lain-lain. Setelah kita mempelajari tentang berbagai macam kegiatan ekonomi, sikap dalam berusaha, kita juga perlu tahu ya anak-anak. Pengusaha dan karyawan harus mempunyai sikap yang positif dalam berusaha. Sifat jujur dan kerja keras menjadi landasan dalam memproduksi suatu barang. Barang yang dihasilkan haruslah bermanfaat dan berkualitas. Perusahaan yang mempunyai komitmen baik, pasti produknya akan diterima masyarakat luas. Anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.